Jadi kita masih melanjutkan lagi eksistensialisme. Ini eksistensialisme yang terakhir yang akan kita bahas karena masih terlalu banyak mazhab lainnya yang akan kita lihat itu. Masih ada linguistic analysis, terus ya banyak yang lain. Jadi saya kira asal kurang lebih tahu gambarannya, arahnya eksistensialisme itu kayak apa. Nah, ada banyak eksistensialis. Di situ ada Albert Camus, ada siapa namanya, Karl Jaspers, ada macam-macam. Tapi saya kira yang tokohnya sekali gitu ya, paling eksplisit menyebut filsafatnya itu eksistensialisme adalah Sartre. Sartre. Susah ngomonginnya kalau menyebutnya. Kalau orang Prancis menyebutnya Sartre. Sartre. Kalau orang Indonesia Sartre. Orang Sunda Sartre. Sartre. Orang Flores itu ya. Orang Flores Sartre. Iya. Sartre. Ya, belum lama-lama amat sih meninggalnya, tahun 80-an gitu. Ya, orang ini mahasiswa yang sangat brilian di Sorbonne. Sangat brilian, dan yang kedua brilian adalah teman hidupnya yaitu Simone de Beauvoir, dan dua orang itu lantas hidup bersama. Sejak awal tertarik pada Marxisme ya, dan fenomenologi Husserl. Sini sekedar background. Saya tidak akan detail di situ. Jadi sangat tertarik pada, sebentar, ini mahasiswa Sorbonne, dan sangat tertarik pada Marxisme plus fenomenologi. Latar belakang kerangka berpikirnya adalah Marxisme dan fenomenologi. Sebenarnya cara berpikir basisnya sekali fenomenologi ya. Dan dia pernah memperdalam fenomenologi Husserl di Jerman segala macam gitulah. Ini serius dia mempelajari fenomenologinya. Sisi kedua yang penting pada Sartre adalah juga kecenderungannya untuk menjadi sastrawan. Sejak kecil dia pengen sekali menjadi penulis novel, drama, puisi dan seterusnya gitu ya. Karena dia terpikat sekali sama yang namanya sastra itu. Jadi beramisi menjadi sastrawan, dan memang de facto dia menulis akhirnya banyak naskah drama, novel, dan kritik sastra, bahkan kritik seni rupa juga gitu ya, kritik seni katakanlah seperti itu. Dan dia menganggap sastra itu sebagai salah satu cara berfilsafat juga gitu, jadi bukan. Dan memang di era eksistensialisme itu seni memang menjadi media filsafat. Seni menjadi media filsafat. Ada yang tahu filsuf yang misalnya menggunakan filsuf lain yang menggunakan sastra siapa tadi? Albert Camus. Lantas Albert Camus ya. Nah ini tuh ambigu. Orang Prancis sendiri ada yang menyebutnya Albert Camus, tapi karena dia Yahudi ya, jadi suka disebut S-nya Camus, gitu ya. Seperti Levinas, tidak jadi Levina, tapi Levinas. Gitu. Kalau Yahudi biasanya karena nama, jadi suka disebut ya tetap aja meskipun ejaan tidak pakai ejaan Prancis ya. Tapi ada juga sih yang menyebut ini Albert Camus.
Cuman banyak juga menyebut Albert Camus. Gitu. Oke, Albert Camus sastrawan. Kalau yang menggunakan media film siapa eksistensialis? Ada yang pernah dengar? Atau sastra yang lainnya? Samuel Beckett. Kenapa? Samuel Beckett, sastrawan. Samuel Beckett. Teatrawan. Teatrawan itu Samuel Beckett ya, betul. Samuel Beckett. Ini teater. Kalau Camus itu ini novel. Kalau Beckett itu teater. Yang film siapa? Oh, atau satu lagi sastra, siapa? Wow, novelnya terkenal sekali. Bukan, belum. Artinya sesudah dia. Dari Rusia, siapa? Dostoyevsky. Dostoyevsky, ya. Dostoyevsky. itu novel-novelnya sangat eksistensialis. Kalau film itu Ingmar Bergman. Pernah dengar Ingrid Bergman? Bintang film. Nah, ini bapaknya. Ingmar Bergman. Mendalam. Saya sebenarnya ada beberapa film dari dia. Itu apa karena ini, Pak, seni sebagai kebenaran eksistensial memang sejalan dengan kita ya? Exactly. Nah, itu bukti ketika saya suka bilang bahwa seni itu sebenarnya bukan hanya bicara keindahan tapi kebenaran ya, kebenaran eksistensial. Itu bukti. Itu nyambung persis terutama di era eksistensialisme. Di situ hampir segala karya seni, segala bentuk karya seni betul-betul bicara mengenai dilema-dilema eksistensi manusia. The truth of human life gitu ya. Dilemanya apa, persoalannya apa, impiannya apa gitu kan. Saya kira tidak pernah ada mazhab filsafat lain yang sedekat ini dengan dunia sastra. Ya, seperti para kembali ke Sartre, seperti halnya banyak filsuf di Prancis selalu mempunyai pengalaman mengajar di lise ya, SMA gitu kan. Mereka mempunyai guru-guru SMA juga. Ini salah satunya juga pernah. Dan wajib militer gitu, itu selalu gitu kan ya. Kayaknya kamu juga mesti wajib militer. Di sini masih nggak ada itu. Karena masa-masa itu gitu ya, masa-masa perang itu hampir selalu para filsuf besar itu dua gitu. Ngajar, yang lebih tragis lagi Wittgenstein nanti. Itu ngajar SD gitu loh. Kebayang nggak? Memang terus diusir sama orang-orang tua murid gitu. karena nggak ngerti murid-muridnya dan kepayahan gitu ya. Akhirnya diusulkan dia cabut tuh ya gitu ya. Di sebuah film ini Pak pernah Wittgenstein digambarkan lagi menulis Tractatus ini Logika Philosophicus. Ya, dia juga wajib militer sama, jadi menjadi tentara juga. Ya, seperti itu. Dan seperti halnya umumnya filsuf masa itu, orang ini juga menjadi salah satu tokoh revolusi mahasiswa tahun 68. Ikut revolusi 68 yang sangat terkenal itu gitu ya, melawan kapitalisme, kemapanan industri dan sebagainya, yang melahirkan hippies dan sebagainya itu. Ya, dia juga ikutan, waktu itu masih muda juga gitu, jadi dia ini hampir segala filsuf kontemporer kan dari generasi ini ya. Temporer kayak Alain Badiou segala itu semua generasi ini, Chantal Mouffe, pokoknya kalau filsuf Prancis yang mutakhir hampir semuanya beginian, ikutan gerakan mahasiswa. Saya nggak tahu gerakan reformasi temporer di sini tidak melahirkan pemikir-pemikir ya. Jangan-jangan malah melahirkan oportunis politik gitu ya. Tragis sekali gitu. Oke, tapi banyak pemikir besar, termasuk Baudrillard dan pokoknya generasi itulah. Hampir semua filsuf Prancis kontemporer adalah dari situ, dari pergerakan politik itu. Ya, begitu. Karya pokoknya
Jadi saya tulis hanya yang pokok saja ya, karena banyak sekali ya drama-dramanya segala macam ya, saya nggak tulis. Ini buku babonnya aja gitu. Nean ya. L'être et le néant, ada dan ketiadaan. Kalau Heidegger apa? Ada dan waktu. Kalau ini ada dan ketiadaan. Kalau nanti Badiou being and event gitu ya. Jadi ada dan peristiwa gitu. Ya ini menular, penyakit menular ada nih gitu ya. Ada dan ketiadaan. Maksudnya memang mereka saling mengkritik. Jadi dengan menggunakan judul yang sama sengaja diplesetkan untuk mengkritik. Critique de la raison. Kritik de la raison dialektik, kritik tentang nalar dialektis. Kritik atas nalar dialektis. Itu buku babonnya dia. Nah, saya akan menguraikan inti kurang lebih dari dua buku itu. Kita mulai dulu yang pertama, yang L'être et le néant. Ini dulu, ada dan ketiadaan. Pertama-tama soal kesadarannya itu apa? Karena problem yang begitu pokok di dalam fenomenologi adalah kesadaran. Kesadaran itu apa? Itu kan dia belajar fenomenologi Husserl, dan dia merenungkan itu, dan kayaknya ada beberapa yang dia tidak setuju gitu dengan pendapat Husserl mengenai kesadaran itu. Ada kesan bahwa misalnya pada Husserl itu kesadaran itu identik dengan ini apa, dengan fenomena gitu. Atau ada itu bahkan identik dengan ada itu fenomena kan pada Husserl kan. Nah, pada Sartre tidak begitu. Ada itu kalau bagi Sartre transfenomenal. Sifatnya transfenomenal. Ini kritik atas Husserl. Ada itu transfenomenal, artinya mengatasi fenomena, atau bahkan syarat bagi tampaknya sesuatu. Tidak identik dengan tampaknya sesuatu itu. Ada itu di balik sesuatu itu. Syarat yang memungkinkan sesuatu tampak. Syarat yang memungkinkan tampaknya sesuatu. Kita tahu dari Husserl, fenomena adalah tampaknya sesuatu yang menampilkan diri gitu. Nah, kalau bagi Sartre itu syarat. Nah, lalu kritik atas Descartes. Pertama-tama ini itu ada ini apa? Kalau berpikir itu apa? Cogito itu apa? Sekarang kritik atas Descartes,
Terus ini tadi melawan Husserl. Nah, sekarang melawan Descartes. Sekarang menentang Descartes. Cogito, saya berpikir itu adalah bukan kesadaran diri tertutup, tapi pertama-tama kesadaran diri yang prareflektif yang membonceng kesadaran saya tentang dunia. Jadi kalau secara fenomenologis dia merenungkan kembali ya. Saya berpikir itu apa gitu sebenarnya. Nah, sebetulnya itu tuh sesuatu yang implisit ketika saya menyadari dunia gitu loh. Ketika saya menyadari hubungan dengan orang, menyadari kursi, menyadari tulisan segala macam itu implisit gitu, mengandaikan adanya saya yang berpikir gitu kan sebetulnya. Tapi itu tersembunyi sebenarnya. Itu membonceng di dalam kesadaran kita atas semua yang lain. Lalu sedikit melanjutkan Husserl dan mengoreksinya sekaligus. Kesadaran itu memang intensional, kata dia. Kesadaran itu memang intensional. Apa artinya kalau pada Husserl? Masih ingat? Tentang sesuatu, jadi selalu terkait pada sesuatu yang di luar kesadaran gitu kan ya. Nah kalau bagi Husserl, bagi Sartre itu berarti kesadaran itu memang bukan dunia gitu. Dilanjutkan gitu. Pada Husserl kesadaran selalu kesadaran tentang dunia gitu. Tapi itu berarti kesadaran itu bukan dunia. Kesadaran bukanlah dunia. Saya itu bukan dunia. Nah ini kemudian membawa konsekuensi pada filsafatnya Sartre, ontologi Sartre yang memang beda sekali. Ini melahirkan konsep Sartre mengenai ada itu secara keseluruhan. Yang pertama adalah ada yang begitu saja. Jadi ada dua jenis ada bagi Sartre itu. Ada dua jenis ada, yaitu ada yang begitu saja, it is what it is gitu, it is what it is. Sebenarnya agak kabur membayangkannya, tapi ada yang begitu saja disebutnya it is what it is. Sebenarnya yang paling gampang tuh membayangkan ini tuh kayak benda-benda gitu, benda-benda sampai barangkali sampai binatang barangkali ya, karena nanti yang ada jenis yang lain itu manusia. Benda-benda sampai binatang, artinya begitu aja dan tidak pernah bisa memilih lain daripada itu, gitu loh maksudnya itu. It is what it is. Itu disebutnya adalah être en soi. Ini disebutnya adalah être en soi. Ada di dalam dirinya sendiri. Ada di dalam dirinya sendiri. Ya, saya kira gitu. Kalau membayangkannya
segala benda, tapi juga makhluk organik gitu, inorganik maupun organik, tapi yang tidak bisa mengubah dirinya sendiri, gitu aja. Gitu. Tidak bisa mengubah bentuknya, tidak bisa tidak ada upaya juga untuk itu, dan memang tidak bisa, gitu kan. Terus ada yang khusus yang berlaku sebetulnya praktis hanya untuk manusia, yaitu ada yang disebutnya yang terbuka, tapi yang juga bagi dirinya sendiri. Ada yang baru saja lantas ini ada bagi dirinya. Istilah yang memang aneh, yaitu être pour soi. Être pour soi. Être pour soi. Ada bagi dirinya sendiri. Apa maksudnya? Mungkin lebih gampang kalau dibayangkan pakai kata what ini. Tadi yang pertama, it is what it is. Yang kedua ini tipikalnya adalah it is not what it is. Gitu loh. It is not what it is. Itu kalau dibayangkan. Être pour soi itu. Maksudnya gini, saya barusan lagi nulis. Tapi saya juga bisa langsung melepas, saya tidak identik hanya dengan yang sebagai seseorang yang menulis gitu kan. Tidak identik. Dan saya bisa langsung oh si Bambang itu yang menulis? Enggak juga. Gue lagi ngomong sekarang gitu kan ya. Terus oh si Bambang itu kan lagi ngomong, enggak juga, gue lagi jalan nih gitu kan. Nah gitu loh. Jadi terus-menerus kita bisa menidakkan, itu kata penting untuk menidakkan itu ya, menegasi itu ya. Jadi ini adalah ini khusus yang untuk manusia ini, être pour soi ini bisa mengambil jarak, tapi sekaligus juga menegasi, mampu menegasi. Dalam arti saya tak pernah fix identik dengan sesuatu. Nah, gitu. Jadi kalau être en soi itu sesuatu. Ini adalah kursi, udah kan? Dia nggak bisa ngapa-ngapain, gitu. Mau menegasi apa dia, gitu kan? Ya udah, dia kursi, titik. Kalau manusia itu enggak, manusia bisa identik dengan apapun karena hidupnya, range aktivitasnya banyak sekali, tapi juga cara dia memahami dirinya banyak sekali, gitu. Sehingga tidak bisa diidentikan hanya dengan ini atau itu, gitu loh. Selalu aneka wajah, gitu, manusia itu. Dan pada titik tertentu dia bisa menyangkal dirinya. Jadi gitu, saya tak pernah identik dengan sesuatu. Kemampuan menegasi ini, dengan demikian, ini yang dia maksud dengan ketiadaan itu. Manusia terus-menerus menampilkan ketidaan gitu ya, maksudnya ketidaan, tapi juga dengan cara itu melahirkan ketiadaan. Itu cara berpikir filosofis yang abstrak sekali gitu. Ketidaan gitu. Saya dengan demikian terus-menerus menampilkan ketiadaan. Dalam arti terus-menerus menolak yang fixed. Oke, ini kodratnya manusia. Kelemahannya hanya bahwa manusia itu sebenarnya juga seringkali nggak tahan. Oh ya, ini tuh nanti kemampuan ini disebutnya adalah kebebasan. Inilah yang namanya kebebasan itu. Tema sentralnya Sartre. Kebebasan.
Itulah kebebasan. Kemampuan tidak mengidentikan diri dengan anu atau anu, bahkan akhirnya kemampuan untuk menolak, gitu kan ya. Kemampuan untuk menolak. Kamu sekarang mahasiswa filsafat dan kamu memang itu nempel pada diri kamu. Tapi besok kamu bisa juga melepas itu kan? Ya keluar dari sekolah ini, apaan? Gue bukan, nah, gitu kan ya. Bukan mahasiswa filsafat. Atau bahkan ketika lagi masih beridentitas itu, kamu juga tetap menyangkal itu bisa juga kan? Enggak kok, gue bukan itu, gue sih pemikir bebas. Oh. Oke. Nah, maksudnya kebebasan ini berat sebetulnya, karena terus-menerus kita menyangkal diri sendiri, bisa menyangkal diri sendiri. Itu tuh sebetulnya melelahkan. Yang paling gampang adalah berpegang pada fiksasi-fiksasi tertentu, pada pembekuan-pembekuan tertentu. Artinya manusia cenderung mengelakkan dari tugas berat sebagai manusia yang bebas ini dengan cara mengidentikan diri dengan sesuatu, menjadi sesuatu. Sering dielakkan. Lantas manusia menjadi sesuatu saja. Menjadi apa tadi istilahnya? Être en soi. Harusnya dia menjadi être pour soi yang bergerak terus dan suka-suka dia menjadi apapun. Tapi nggak tahan manusia itu. Jadi sering cenderung menjadi benda. Itu langgam dasar kaum eksistensialis ya. Pada Heidegger kan ada gitu. Masih ingat pada Heidegger gitu juga ada. Orang nggak mau bersusah-susah gitu, menjadi tidak otentik gitu kan ya, menjadi benda. Nah ini kurang lebih sama juga, cuma istilahnya beda. Menjadi sesuatu. Ya, ini juga disebutnya malafide, artinya bad faith. Menjadi sesuatu, menjadi benda, atau être. Menjadi être en soi, karena tidak tahan. Nah, menjadi sesuatu ini istilahnya macam-macam loh, dan itu bisa istilah yang wajar sekali, misalnya menjadi pribadi yang utuh. Nah itu tuh beginian ini, menjadi pribadi yang utuh. Nah itu menarik karena bagi Sartre itu konyol, nggak ada utuh apaan gitu ya, gitu loh. Padahal itu omongan dari sejak Orde Baru sampai hari ini gitu ya, menjadi pribadi yang utuh gitu kan ya. Atau omongan-omongan seperti menjadi pribadi yang integral kayak gitu-gitu, utuh. Sejauh itu bermakna fix gitu, untuk Sartre itu tidak otentik ya, tidak otentik itu. Dan tidak bisa gitu. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Mencari keutuhan lantas kemandegan dalam dunia manusia itu sebenarnya bukan suatu ideal yang bagus itu. Dan memang nggak mungkin juga kalau menurut cara berpikir dia. Itu sebabnya bagi Sartre kemudian hidup manusia memang karena berada dalam tegangan antara pour soi dan en soi itu, tegangan antara pengen jalan terus dan mengubah terus dengan pengen tetap gitu kan ya. Tidak tahan dengan jalan terus dan pengen tetap, maka hidup itu menjadi gairah yang tak ada gunanya sebenarnya gitu. Seringkali begitu, tegangan antara dua ini mana? Karena menjadi en soi sekali nggak bisa, menjadi pour soi memang kelayapan terus, nomadik terus gitu kan ya. Jalan terus tidak menjadi apapun, itu tuh menyakitkan. Maka hidup adalah bagi dia, ini omongan dia yang sangat terkenal, hidup adalah useless passion.
une passion inutile gitu ya, useless passion, une passion inutile. Jadi gairah yang gak ada gunanya, gairah yang gak ada gunanya. Menjadi sesuatu itu bisa berarti segala cita-cita loh. Menjadi pastor lah, menjadi filsuf itu sendiri, menjadi filsuf itu sendiri. Kayak gitu-gitu loh. Sosok-sosok yang jelas gitu loh, sosok-sosok yang jelas itu menjadi sesuatu. Itu nanti kalau kamu udah jadi gitu juga pengen jadi lain lagi kok gitu. Jadi sebetulnya itu akan jalan terus. Itu sesuatu yang sebenarnya jadi nggak ada gunanya sih. Hidup kalau dilihat dari sudut sini adalah a useless passion. Hidup si Arda itu kayaknya useless passion. Oke. Itu sama dengan kurang lebih ada yang kalau kita membayangkan ada yang terbuka terus gitu ya menjadi apapun, dan ada yang tertutup beku menjadi itu, menjadi ini. Tegangan itu yang menyebabkan hidup jadi kayak payah sekali sebenarnya. Karena itu tidak akan pernah terselesaikan. Kalau bahasanya siapa? Albert Camus tadi itu kayak Sisyphus itu, ingat? Sisyphus. Hidup itu absurd. Itu istilah lain lagi untuk kalau bahasanya Sartre ini useless passion, kalau bahasanya kami absurd. Kayak Sisyphus yang dikutuk mendorong batu, lantas setiap kali udah sampai di atas digulingin lagi batunya, dan dia harus dorong lagi, terguling lagi, dorong lagi, useless. Gitu ya. Useless passion. Nah, sekarang lebih rinci lagi soal konsekuensi menjadi être pour soi itu. Manusia atau être. Manusia atau être pour soi itu memiliki kebebasan, makhluk yang bebas, makhluk yang menidakkan gitu ya. Dan karena itu, gara-gara kebebasannya ini, bebas. Bebas dalam arti mampu menidakkan, mampu menegasi, mampu menyangkal gitu ya. Bebas itu berarti mampu menyangkal setiap kali. Terus saja. Tidak beridentifikasi dengan apapun. Maka, dari sini, ini muncul juga gagasan Sartre yang kemudian terkenal di kalangan eksistensialisme. Dalam hidup manusia itu bereksistensi dulu, baru nemu esensinya gitu. Gitu. Dan esensi itu juga berubah-ubah gitu. Maka bereksistensi dulu, baru menemukan esensi. Bereksistensi dulu, jalan dulu, baru menemukan hakikatnya apa. Jadi eksistensi mendahului esensi, itu omongan terkenal yang mewarnai seluruh eksistensialisme di kemudian hari. Eksistensi mendahului esensi, itu kan ya. Ininya tuh prinsip eksistensialisme umumnya di kemudian hari. Itu yang muncul dari Sartre. Apa sesungguhnya manusia itu nggak pernah tertebak. Sebenarnya ini tradisi tua ya, tradisi tua yang sudah kalau dalam dunia modern sudah muncul sejak humanisme. Tapi kalau dalam humanisme pun itu inspirasi dari Helenisme, dari Yunani, yang selalu mengatakan manusia itu bukan malaikat tapi juga bukan binatang. Apa dong? Manusia adalah apa yang dibuatnya sendiri. Terserah, dia emang bisa jadi kayak malaikat juga kali. Kalau emang mau, bisa jadi kayak binatang juga kalau mau. Jadi manusia itu bukan, itu prinsip Yunani yang menjadi sangat klasik yang bergema terus
sampai ke filsafat mutakhir ya. Jadi siapa manusia itu nggak tahu, lihat aja konkretnya, eksistensinya, apa dia, apa yang dilakukannya gitu, eksistensinya gitu. Esensinya apa? Lihat aja eksistensinya. Nggak pernah jelas dan difixkan. Barangkali lebih jelas lagi begini. Kalau orang mau membuat kursi, orang sudah tahu dulu esensinya, ada di kepala sebagai konsep kursi gitu kan, ada kan? Ada kursi baru, terus dia bisa membuat eksistensi kursi. Kalau manusia itu nggak bisa gitu, memikirkan manusia itu nggak bisa kayak gitu. Apa dia, lihat aja apa yang dilakukannya gitu. Bahkan kalaupun dia esensinya pemimpin agama, lihat aja kelakuannya gitu kan ya, misalnya gitu. Sebenarnya cocok apa kagak gitu. Ya esensi kayak gitu jalan. Jadi kebebasan itu kemampuan menidakkan. Nah, ini menyebabkan apapun, kebebasan ini melahirkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah tanggung jawab kita. Jadi ketidaktentuan itu memang menjadi beban karena semuanya lantas jadi tanggung jawab saya gitu. Dibayangkannya gitu. Sebenarnya yang menarik pada Sartre itu ini apa ya, contoh-contohnya gitu kan ya. Misalnya begini, saya seorang penjudi, sudah selalu menjadi, dan masa lalu saya seperti itu. Nah sekarang saya kan bisa menidakkan kan, ya kan? Saya bisa menidakkan dalam arti, oke, gue berhenti sebagai pemain judi, atau saya lanjutkan gitu kan. Itu kan suka-suka saya, itu tanggung jawab yang rada berat gitu. Sekarang dia menuliskan kalau kita di pinggir jurang gitu, adalah kita yang mesti berhati-hati pada diri sendiri. Jangan gila untuk menerjunkan diri ke jurang gitu kan ya. Siapa tahu ada apa berkelebat gitu, hati-hati jangan loh gitu. Nah, tapi untuk terjun atau tidak itu sungguh-sungguh tergantung saya. Saya kira contoh lain bisa apa, kalau kamu dipegang pisau atau bedil gitu ya, kamu main-main begini gitu kan, nah ini gue tembakin apa kagak gitu kan ya. Siapa tahu ini merucut terus ke pelatuknya kesenggol, jadi itu gimana misalnya. Ada kita dalam sebagai manusia bebas, kita berada selalu dalam kemungkinan untuk memilih terus-menerus, dan itu berarti tanggung jawab, dan itu sebenarnya berat sekali gitu ya, dibayangkan oleh Sartre itu berat sekali. Maka pada titik itu kebebasan adalah hukuman atau kutukan. Kita terkutuk untuk bebas karena nggak ada patokan, nggak ada aman, kita sendiri setiap kali yang kita mesti mengandalkan diri sendiri. Itu memang umumnya orang nggak ngerasa gini, kata Sartre itu ya. Oh, kamu juga bisa komentar, kali nggak gitu-gitu amat lah gitu ya. Siapa juga yang mau, misalnya sekarang ada tembok itu, siapa juga yang mau ngejedukin diri ke situ gitu kan ya. Artinya sudah jelas pilihan gitu ya, bahwa saya nggak akan ngejedukin kepala saya ke situ ya, misalnya gitu. Atau saya nggak akan mengangkat kursi itu terus memukulkannya pada saya, kan itu pilihan yang hampir nggak mungkin lah, ngapain, kecuali kalau kamu sarap gitu ya. Enggak lah gitu. Artinya nggak gitu-gitu amat lagi gitu, kita bisa komentar sama dia. Tapi itu situasi yang tidak otentik, kalau kata Sartre. Itu akan dialami bagaimanapun kalau
kita tuh mau jadi otentik gitu, mau gitulah ya. Dengan kata lain, bagi siapapun yang mau jadi otentik, ini perlu memikirkan ini, dan akibatnya selalu kita mengalami angst, kecemasan. Jadi gitu, bila ingin otentik, kita bagaimanapun akan masuk ke pemikiran-pemikiran seperti ini, dan berarti kita mengalami kecemasan. Kecemasan. Pada titik ini dia agak mirip-mirip Heidegger. Jadi dia selalu bilang manusia itu tidak bebas untuk bebas atau tidak gitu. Manusia tidak bebas untuk bebas tidak, karena tidak bisa ditawar. Manusia memang bebas. Akibatnya gitu. Kalau dia mulai memikirkan hakikat kebebasannya, orang akan mengalami kecemasan eksistensial. Yang istilah umumnya waktu itu adalah pakai bahasa Jerman, Angst. Bahasa Inggrisnya tuh anxiousness, gitu, anxiousness, apa namanya, ya kecemasan itu. Nah, yang menarik, karena itu akan tampak pada gejala yang salah biasanya yang dilakukan orang-orang menghadapi kecemasan seperti itu, menghindari kecemasan atau problem seperti itu gitu. Itu banyak orang cenderung menghindari. Gejalanya apa? Yang tadi disebut sebagai bad faith atau mauvaise foi. Bad faith. Saya memang seperti itu. Dari dulunya gue juga udah gitu ya. Apa boleh buat? Nah, itu omongan-omongan kayak itu tuh omongan yang tidak otentik. Itu membuat orang mengidentikan diri dengan sesuatu tadi. Gitu. Gejala salah adalah yang disebut sebagai bad faith. Kadang-kadang disebut juga malafide kalau bahasa Latinnya. Bad faith. Istilah yang dia pakai adalah mauvaise foi. Mauvaise foi. Gejala salah, yaitu tadi muncul dalam omongan-omongan seperti saya emang udah dari sononya gitu. Saya emang orangnya kayak gini gitu ya. Itu kan mengandaikan nggak bisa berubah, nggak bisa apa gitu kan ya. Saya emang seperti ini. Apa boleh buat, misalnya gitu ya. Apa boleh buat. Nah, kan banyak orang yang mengambil sikap ini dalam menghadapi dilema kebebasan itu. Itu yang disebut mauvaise foi. Jadi sepertinya orang sudah menemukan inti dirinya gitu kan ya. Terus mengidentikan diri dengan itu. Dari sononya saya emang udah kayak gini. Itu satu, tapi juga kemungkinan mauvaise foi yang lain bad faith yang lain. Oke, ini satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain dari bad faith, orang mengadopsi sikap yang lain, bukan hanya apa boleh buat itu yang disebut sebagai, tapi yang dia sebut sebagai esprit de sérieux.
semangat serius. Nah, gitu ya. Semangat serius. Apa maksudnya? Ini juga sebenarnya semacam bad faith dalam artian tidak otentik ya. Semangat serius itu bentuk lain dari ketidakotentikan. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bahwa orang menganggap nilai-nilai, makna, hukum dan sebagainya itu sesuatu yang objektif. Seperti serius. Semangat serius menganggap nilai dan norma sebagai sesuatu yang objektif. Menganggap segala nilai dan norma itu sebagai sesuatu. Itu bisa karena bisa macam-macam objektif ini. Bisa karena berdasarkan science. Bisa berdasarkan science. Science sudah ngomong gitu loh, ini gitu-gitu ya. Tapi itu tetap buat Sartre itu bad face juga. Atau Tuhan udah ngomong gitu berdasarkan wahyu ataupun gitu ya. Jadi berdasarkan sains ataupun berdasarkan wahyu. Emang normanya dari dulunya juga begitu. Nah, itu tuh tendensi orang-orang yang takut masuk dalam dilema kebebasan itu. Dengan kata lain, takut untuk menjadi otentik. Ini sikap orang-orang yang takut menjadi otentik gitu. Kalau otentik kalau gitu apa harusnya? Seharusnya untuk otentik, orang menjadikan hidup pribadi itu menjadikan hidup proyek-proyek pribadi. Jadikan hidup kita proyek pribadi. Jadikan hidup kita itu proyek pribadi. Jadi maksudnya jangan terlalu ngikutin ideal-ideal yang sudah terlalu ada dan apa. Kecuali kalau kamu mengiyakan itu gitu. Maksudnya jangan terlalu kalau bahasa Immanuel Kant itu jadilah otonom bukan heteronom gitu loh, kira-kira kayak gitu. Masih ingat heteronom itu apa? Immanuel Kant otonom, lawannya adalah heteronom. Apa? Apa? Iya, ditentukan oleh luaran. Heteronom itu ditentukan oleh hal-hal yang luaran, artinya oleh perintah Tuhan, oleh apalah, pokoknya segala sesuatu yang bukan saya, oleh kata orang lah gitu ya, norma dalam masyarakat lah, gitu-gitu semua. Tapi itu heteronom, kira-kira kalau Kant itu gitu. Nah dalam bayangan Kant menjadi manusia otentik itu yang otonom dari dalam, bukan dari luar tentukannya, bukan tuntutan orang tua gitu, bukan tuntutan siapa gitu, masyarakat, tapi otonom muncul dari dalam. Nah ini kurang lebih juga gitu. Yang beginian ini kan dari luar berarti, entah itu esprit de sérieux, ya ini juga malas mikir kalau yang ini gitu ya. Esprit de sérieux itu umumnya dari luar, kata agama harus gini, kata sains harus gini, kata seterusnya gitu. Dibayangkan oleh Sartre itu harus muncul dari sendiri-sendiri, bikin aja itu menjadi hidup lo adalah proyek lo. Iya, ya, kira-kira gitu. Tapi itu Nietzsche. Tapi langgamnya kan semua gitu-gitu. Enggak. Atau Sartre mikir kayak gini apa enggak, tapi kalau nggak usah dengan kata Tuhan, nggak usah dengan kata sains gitu. Sartre nulis buku gitu ya, nggak usah dengan kata Sartre. Oh, tapi mood dia otentik karena itu muncul dari dia sendiri. Muncul dari dia sendiri.
Dia mengkritik Husserl segala macam. Ini tulisan gue, ini dari gue loh. Ini proyek gue gitu kan. Proyek pribadi. Itu proyek pribadi saya gitu. Ini. Jadi itu justru otentik kalau menurut dia. Kalau ini Pak, pengaruh dari kondisi zaman itu sendiri misalnya itu gimana dalam rasa sebenarnya kayak pandangan satu suram seperti ini kan terbentuk dari Perang Dunia Kedua dia ini. Itu sendiri pengaruh seperti itu apa buat dia? Ini cuman keadaan ya, sesuatu yang lebih abstrak daripada sains ataupun wahyu gitu ya. Keadaan. Ya nanti dikritik apa namanya? Yang kedua itu nalar dialektis itu dia akan cerita mengenai bagaimana praksis-praksis setiap individu memang suatu ketika melahirkan situasi objektif yang tak terkendali lagi oleh individu, lantas membentuk individu. Memang itu kesulitannya. Nah itu sebabnya nanti dia menganggap Marxisme itu sebagai penting dalam kerangka itu, yaitu orang-orang nanti dalam situasi objektif yang membuat kita tidak berdaya, apalagi sebagai individu, kita mesti bergabung sama individu lain. Ada teori Marxisme baru ala Sartre gitu. Ya, ada sih itu menjadi suasana kolektif yang objektif yang saya nggak tahu ya. Misalnya korupsi itu di Indonesia itu sudah menjadi suasana objektif gitu kan ya. Yang apa itu? Kalau Bapak bilang tadi evolusi di sana itu menghasilkan pemikir. Kalau kita tuh revolusi seperti itu menghasilkan koruptor generasi baru. Ya, melahirkan koruptor generasi baru. Emang iya. Nanti disebutnya sebagai practical inner field. Practical inner field itu situasi itu nanti ya. Dia lihat itu sebagai sesuatu yang memang tadinya kelakuan 1-2 orang, tapi lama-lama itu menjadi sistem gitu loh. Menjadi suasana umum yang kalau kita berbeda dari itu malah kita terkucil dan hancur gitu kan ya. Kayak gitu-gitu. Nah, itu kita individu seperti memang tidak berdaya, maka kita mesti membentuk kelompok. Gitu nantinya tuh. Untuk mengubah sistem itu. Ada lagi sekitar situ? Kalau di suasana Indonesia berarti udah apakah manusia Indonesia gitu? Istilah manusia Indonesia yang selama ini digaungkan mungkin ya mungkin teracak-acak gitu. Iya, bukan cuma manusia Indonesia, hampir semua sistem. Jadi manusia Jawa, manusia Sunda sebetulnya apa gitu ya. Itulah suasana umum abad 20 seperti yang saya bilang. Rada cenderung anti-esensialisme. Hampir semuanya ada tendensi untuk anti-esensialisme. Ini pemikiran akhir abad 20 dan awal abad 21 sekarang yang suka disebut posmo sekarang. Gitu. Jadi nggak bisa kita sok tahu esensi manusia itu apa gitu kan. Nggak bisa. Wong nyatanya berubah-ubah kok. Manusia itu dulu disebut apa? Zoon apa? Politikon gitu kan ya. Makhluk yang berpolitik. Terus disebut apa lagi gitu? Apa lagi? Animal simbolikum dari siapa namanya? Dari siapa tuh? Ernst Cassirer. Tapi juga akhirnya Homo faber dari Marx ya. Manusia itu pekerja. Tiba-tiba ada orang yang ngomong sama sekali lain loh, bukan manusia pekerja, manusia itu apa coba? Tukang bermain, Homo ludens. Semuanya juga benar gitu loh. Jadi apa juga itu esensi gitu ya. Nah gitu maksudnya itu. Sebenarnya nyatanya gitu dalam eksistensi sejarah manusia, nyatanya terus-menerus berbagai faset dari manusia bermunculan, bahkan yang bertabrakan sekalipun. Jadi kalau ada animal rasionale, misalnya kata siapa? Aristoteles dan Thomas Aquinas, siapa tahu kelak ada yang bilang manusia itu betul-betul tidak rasional gitu, seperti yang mulai sudah dipicu oleh para filsuf Frankfurt ya, sekolah Frankfurt. Itu ada banyak hal dalam dunia modern sekarang yang tadinya pretensinya rasional jatuh menjadi irrasional kan. Dari sudut itu gampang sekali kita bisa menyebut
manusia itu makhluk yang irasional gitu. Jadi gimana nih kok semua bertabrakan gitu. Kayaknya kamu bisa menyebut manusia apapun deh kayaknya gitu ya. Ya kan? Kalau kau perhatikan segala kebudayaan ya, larangan-larangan segala macam itu pada titik tertentu kan dibuat-buat loh. Dan dari situ sesungguhnya objektifnya apa kita betul-betul nggak ngerti loh akhirnya. Hal-hal sepele gitu ya, saya suka ngeliat di televisi itu, entah itu apa namanya, dari National Geographic. Nah itu kan banyak meneliti kebudayaan gitu kan ya. Atau di acara TV Indonesia juga ada apa namanya ethnic runway atau apalah kayak gitu tuh. Nah itu di situ perhatikan deh, apa yang dilarang, apa yang dianggap suci, apa yang enggak, itu tuh aneh loh. Kadang-kadang kita pikir kenapa juga itu dianggap suci gitu. Kenapa dilarang? Itu sangat berbeda-beda. Pada titik tertentu, benar kata Ferdinand de Saussure, yang namanya simbol itu suka-suka gitu. Kenapa sesuka-suka seperti bahasa kenapa kita menyebutnya makhluk tertentu yang suka digot itu tikus gitu, yang lain mouse, yang lain lagi ada kata rat atau apa. Itu kalau dicari, kenapa kok sampai tikus gitu kan? Kenapa nggak takis atau apa? Atau apa gitu? Itu nggak ada alasannya loh. Nggak ada alasannya. Itu benar-benar arbitrary istilahnya itu ya, arbitrary. Nggak jelas loh. Ya ada, artinya orang terus mempertanggungjawabkan, lantas merasionalisir itu gitu ya. Ini karena ini, tapi sebetulnya itu pertanggungjawaban yang sebenarnya juga dibuat-buat. Semua dibuat-buat. Pada akhirnya sebenarnya tidak sangat jelas. Setidak jelas kenapa nama-nama itu ya kok jadi kayak gitu. Ya. Oke, apa lagi?